Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita bersatu dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua masih diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini Bapak. Kami bersyukur juga Tuhan walaupun kami beribadah secara online Tuhan, Kau boleh tetap melawat setiap kami Bapak di rumah kami masing-masing Bapak. Berkati Tuhan jalan ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar kami semua Tuhan boleh mendapatkan berkat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah guru untuk kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan satu pujian bahwa di tengah-tengah situasi seperti apapun, kita tetap memiliki Allah yang selalu menolong kita, yang gak akan buat kita goyah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setia
waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan.
kita akan berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Bapa berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Bukakanlah pengertian kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu akan menolong kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, memulihkan hidup kami. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengalami sukacita karena firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur pada hari ini saya boleh ada di tengah-tengah jemaat Tuhan GBI Budi Indah. Ya, sudah lama saya tidak bisa bertemu karena kondisi ya yang membuat kita tidak bisa berkumpul. Ya, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, salah satu karakter yang begitu menonjol dalam kehidupan yang Tuhan Yesus peragakan waktu dia hidup di bumi adalah ketundukan kepada kehendak Bapa. Dan hari ini kita akan belajar satu karakter yang menonjol ini, yaitu ketundukan. Kita belajar ketundukan ini dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memperagakan bagaimana dia sungguh-sungguh tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Yohanes 4 ayat 34 berbunyi, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, luar biasa. Dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan kehendak Bapa bagi Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebutuhan, ya, sebuah kebutuhan yang mendasar bagi Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa isi doanya? Dalam Matius 26 ayat 39 bunyinya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar bagaimana Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Ya, bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidupnya itu hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu memiliki ketundukan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ya. Hari ini kita akan belajar, ya, ketundukan. Ya. Ketundukan. Apa itu ketundukan? Ketundukan adalah sikap hati yang penuh hormat dan taat, mengasihi dan bersedia melakukan apa saja terhadap kehendak yang kepadanya kita tunduk. Jadi ketundukan itu adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan rasa hormat, penuh dengan rasa taat. Karena apa? Karena mengasihi dan bersedia melakukan apa saja terhadap kehendak yang kepadanya kita tunduk, yang kepadanya kita patuh. Ya. Jadi ketundukan adalah penyerahan kehendak secara total kepada Allah dan kepada orang yang kepadanya kita tunduk. Jadi ketundukan bukan sebuah sekedar sikap tubuh yang tunduk-tunduk atau mengangguk-angguk, ya, karena intimidasi, mungkin karena dominasi. Jadi ketundukan karena tidak berdaya. Ya, ketundukan itu bukan sebuah kelemahan karena intimidasi, karena dominasi. Akhirnya kita tidak berdaya dan akhirnya kita merasa yang memang harus tunduk.
Ya. Itu bukan ketundukan yang Tuhan ajarkan. Ketundukan yang sejati itu adalah kita memiliki rasa hormat, penuh dengan rasa taat karena mengasihi, bukan karena takut, bukan karena terintimidasi, tetapi karena mengasihi dan bersedia melakukan apa saja terhadap kehendak yang kepadanya kita tunduk dan taat. Jadi saudara mengerti apa itu tunduk, apa itu patuh, ya, kepatuhan dan ketundukan yang Tuhan sudah peragakan. Bagaimana Yesus tunduk taat kepada Bapa, demikian kita belajar mau memiliki karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Nah, kepada siapa saja kita harus tunduk. Yang pertama dikatakan, kita harus tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama, kepada siapa saja kita harus tunduk? Yang pertama, kita diajarkan oleh firman Tuhan, kita tunduk kepada Allah. Kepada Tuhan kita harus menundukkan diri kita. Kepada kehendak Allah kita harus belajar sungguh-sungguh tunduk. Jangan kita menentang Tuhan, jangan kita melawan firman-Nya. Kita harus belajar mengikuti dan hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, artinya kita belajar untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, artinya kita melawan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak seturut dengan firman Tuhan, artinya kita melawan firman Tuhan. Ya. Jadi orang yang berani melawan Tuhan dikatakan menjadi orang-orang yang menjadi musuhnya Tuhan. Oh, betapa susahnya hidup kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai musuh Tuhan. Tapi kalau kita belajar tunduk kepada Allah, artinya kita belajar memposisikan diri kita sebagai hamba yang harus taat kepada kehendak Allah. Dia Tuhan kita, Dia bos kita, Dia raja kita, yang kepada kehendaknya dan kepada kedaulatannya kita harus belajar patuh. Kita harus belajar tunduk sepenuhnya tanpa syarat. Wow, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pelajaran yang bagus sekali, ya. Orang-orang yang memiliki penundukan diri kepada Tuhan, ya, orang-orang yang hidupnya itu, ya, dari hari ke hari kita akan melihat perubahan demi perubahan pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Perubahan menuju hal-hal yang baik, ya. Tapi kalau kita tidak memiliki penundukan kepada Allah, kecenderungannya kita ini memiliki jiwa yang memberontak, melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Kondisi kita, kondisi orang-orang yang seperti itu semakin hari semakin buruk. Baik kerohaniannya, baik karakternya akan menjadi semakin buruk. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada siapa kita harus taat? Yang pertama, kepada Allah. Kita akan belajar melakukan seluruh kehendak Allah di dalam hidup kita. Tanpa syarat kita menundukkan diri kita kepada kedaulatannya, kepada kehendaknya.
Kenapa kita harus menundukkan diri kepada kehendak Allah? Kita percaya bahwa kehendak Allah itu sempurna. Rancangan Allah itu sempurna. Tidak ada rancangan kecelakaan dalam diri Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya kita dengan penuh iman percaya kita harus menundukkan diri kita kepada Allah, karena kita tahu, kita percaya rancangannya sempurna, rancangannya hari depan yang penuh dengan harapan. Nah saudaraku, ya, kepada Allah yang memiliki seluruh jagat raya itu, kita mau belajar mempercayakan hidup kita dalam kepatuhan, ketundukan sepenuhnya. Oh haleluya. Kita percaya saudaraku, kalau kita belajar tunduk kepada Allah, maka hidup kita dari hari ke sehari melimpah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang kedua, kepada siapa kita harus tunduk? Yang kedua, kita harus tunduk kepada otoritas yang ada atas hidup kita. Tunduk kepada otoritas atau tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang ada atas hidup kita. Roma 13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah saudaraku, yang kedua, pada siapa kita harus tunduk, yaitu kepada otoritas yang ada atas hidup kita. Tuhan menaruh pemimpin-pemimpin atas kehidupan kita, ya. Di mana kita memiliki pemimpin, dikatakan dalam pemerintahan kita memiliki pemimpin, ya. Raja-raja dikatakan, firman Tuhan berkata, hormati dan berdoa untuk raja-raja. Ya kalau di Indonesia bukan raja, ya presiden, ya. Presiden itu memiliki kaki tangan, ya. Sampai ke RT RW itu adalah kaki tangan pemerintah. Dikatakan kita wajib tunduk kepada otoritas pemerintah yang ada. Ya. Kita tidak boleh ya membangkang ya terhadap pemerintahan yang sah yang Tuhan sudah tetapkan. Tugas kita terhadap pemerintahan yang ada adalah bagaimana kita mendukung pemerintah yang ada di dalam doa-doa kita. Gereja punya tanggung jawab ya untuk negeri dan bangsa ini, untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana negeri dan bangsa kita ini kembali dipulihkan oleh Tuhan dari wabah corona COVID-19 ini. Ini tugas gereja Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak belajar tunduk kepada pemerintah yang ada, tidak mungkin kita mengasihi pemimpin-pemimpin kita. Kita cenderung akan menghujat mereka, kita cenderung akan mempersalahkan mereka. Tapi pada waktu kita belajar tunduk kepada otoritas yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada, maka kita bisa berdoa untuk mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita harus memanjatkan doa bagi bangsa kita. Setiap hari kita harus memanjatkan doa bagi pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana mereka berjuang sekuat tenaga mereka untuk membebaskan negeri dan bangsa kita ini dari keterpurukan, baik dari keterpurukan karena virus, baik keterpurukan karena ekonomi yang ada semakin terpuruk. Siapa yang harus mengambil tanggung jawab ini? Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tanggung jawab ini ada dalam pundakmu. Dan kalau engkau tidak belajar tunduk kepada pemerintah, tidak mungkin engkau bisa berdoa dengan penuh kasih
kepada Allah untuk negeri ini, untuk pemimpin-pemimpin kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kadang-kala menangis melihat kondisi negeri kita. Saya menangis berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang sudah begitu sungguh-sungguh berjuang membebaskan negeri kita ini dari masalah COVID-19 ini. Sering saya menangis bagaimana mengingat perjuangan mereka. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki ketundukan terhadap pemimpin pemerintahan yang ada. Kepada siapa kita harus taat? Ini masih bagian yang kedua. Di samping pemerintahan pemimpin yang ada, kita juga harus taat kepada pemimpin rohani yang Tuhan tahu dan tempatkan atas hidup kita. Secara jasmani kita memiliki pemimpin rohani, tetapi secara rohani Tuhan taruh pemimpin-pemimpin rohani dalam hidup kita. Kita pun belajar tunduk, patuh, taat. Ya, karena apa? Karena mengasihi. Ya. Ketundukan, kepatuhan kita kepada pemimpin kita karena kita mengasihi. Dan kita mau terus belajar tunduk, taat, ada di bawah otoritas pemimpin-pemimpin rohani kita. Di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, keterbatasan pemimpin rohani kita belajar untuk terus menopang pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan sudah taruh tempatkan atas hidup kita. Ya, kadang-kala ya kita lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita sibuk berdoa untuk keluarga, ya, untuk sanak saudara, tapi kita lupa berdoa untuk pemimpin rohani yang Tuhan taruhkan atas hidup kita. Di gereja ini Tuhan sudah tempatkan ya, pendeta Muda Iis untuk menjadi pemimpin ya, atas jemaat Tuhan di tempat ini. Topanglah dia, bawa dalam doa ya, berikan semangat ya, di dalam segala keterbatasannya tetap taat, tetap tunduk, tetap patuh. Kita belajar seperti Daud. Bagaimana Daud bisa menghormati, hormat, takut, taat kepada Saul, walaupun Saul berikhtiar untuk membunuh Daud, tetapi Daud tetap memiliki rasa hormat kepada Saul sampai akhir hidupnya. Ini luar biasa. Kita harus belajar, kita tunduk, kita patuh kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita harus patuh dan tunduk? Kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua, kepada otoritas yang ada atas hidup kita. Otoritas yang ada atas hidup kita, yang pertama yaitu pemerintah yang ada. Yang kedua, pemimpin rohani yang Tuhan taruh tempatkan atas kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi berkat bagi orang yang memiliki rasa patuh dan hormat kepada Tuhan? Yang pertama, dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wah saudaraku, orang yang memiliki ketundukan ya, hidupnya pasti berkemenangan. Dikatakan kalau engkau tunduk kepada Allah, maka iblis itu akan lari daripada. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang hidup yang penuh dengan kemenangan. Kalau kita memiliki hati yang taat tunduk kepada Allah, kita akan hidup dalam kemenangan. Bahkan dikatakan iblis aja
lari daripada kita. Wah, luar biasa. Biasanya kita yang takut sama iblis, tapi kalau kita punya penundukan diri, penundukan hati, dikatakan hidup kita ini penuh kemenangan. Ya. Iblis aja lari. Wah, luar biasa. Itu artinya, saudaraku, hidup kita ini penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Ya. Kalau hidup saudara banyak kekalahannya, coba periksa, saudara punya ketundukan hatinya. Ya. Jangan-jangan kita sering melawan Tuhan, melawan orang-orang yang punya otoritas atas hidup kita. Bisa saja, ya, kita memiliki hati yang memberontak, bukan tunduk. Kalau hatinya memberontak terus, kita pasti hidup dalam kekalahan. Jadi orang yang memiliki hati yang tunduk, kepatuhan, ketundukan, dia hidup dalam kemenangan. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 9. Ya, dikatakan Filipi pasal 2 ayat ke-9, dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, ya, karena pada keadaannya sebagai manusia dia sudah belajar tunduk, patuh, dan taat. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Wow, saudaraku, artinya apa ini? Ini berbicara tentang promosi. Ya. Orang yang punya ketundukan di tempat pekerjaan, ya, punya kepatuhan kepada pemimpin-pemimpin di perusahaan, di tempat engkau bekerja, saudaraku, saudara tinggal menunggu waktu, saudara akan mendapat promosi, saudara akan ditinggikan, kata firman Tuhan. Ya. Pada saat saudara memiliki hati yang patuh, tunduk, ya, tunggu waktunya, saudara akan mengalami promosi demi promosi dari Tuhan. Wah, luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya, saudaraku, ya, kita belajar untuk memiliki hati yang patuh, hati yang tunduk. Ya. Sikap hati ini penting sekali kita miliki dalam hidup kita. Ya. Supaya kita boleh, ya, menyatakan diri sebagai anak Allah dalam hidup kita. Ya. Bagaimana caranya kita menyatakan diri bahwa kita ini anak-anak Allah? Hiduplah dalam kepatuhan, ketundukan. Pertama, kepada Allah. Kedua, kepada otoritas yang ada atas hidupmu, pemerintah, pemimpin-pemimpin rohani. Saya percaya pada waktu kita memiliki ketundukan, hidup kita dalam kemenangan. Hidup kita akan Tuhan promosikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara jemaat Budi Indah. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, baik, kita akan menutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk benih-benih firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Ajar kami, Bapa, menjadi anak yang memiliki ketundukan, kepatuhan kepada Engkau Bapa kami, yang harus kami hormati, yang harus kepadamu kami menyerahkan kehendak kami, dan kami siap melakukan kehendak-Mu. Apapun, walaupun begitu sulit, walaupun begitu sukar, kami belajar tunduk kepada kehendak-Mu. Bapa, ajar kami untuk kami dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami melakukan firman ini dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati, berkemenangan dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami hidup dalam kemenangan, dan kami percaya Tuhan, suatu saat Tuhan akan mempromosikan kami, Tuhan akan meninggikan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Orang-orang yang merendahkan diri, suatu saat Allah akan tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online ya. Tetap bersukacita apapun yang kita alami saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita masih dalam tema ketundukan ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar ketundukan ya, yang disampaikan oleh Saudara Yohanes. Sekarang ada Bapak Pendeta Ketut ya. Minggu depannya lagi masih ada tentang ketundukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar menundukkan hati kita pertama-tama kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Allah, seperti yang tadi kita sudah dengar, ada berkat khusus yang Allah sudah sediakan. Kalau kita tunduk kepada para pemimpin yang ada di sekitar kita, otoritas yang ada di atas kita, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat khusus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pasti sudah mencatatnya. Apa berkat dari orang-orang yang tunduk kepada Allah? Firman Tuhan katakan yang sudah kita dengar dalam Yakobus 4 tadi ayat 7, kita akan hidup dalam berkemenangan. Yang kedua, kita juga akan dipromosikan oleh Tuhan ketika kita memiliki ketundukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau belajar ya untuk tunduk. Memang tidak mudah ya, tapi kalau kita bersedia ya untuk kita belajar, maka Allah akan sanggupkan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi Bapak Pendeta Ketut sudah sampaikan bahwa kita tunduk juga kepada pemerintah kita. Tugas kita, anak-anak Tuhan ya, tugas gereja adalah mendoakan pemerintahan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak ya Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung di dalam doa malam kita ya. Di gereja kita ada 3 waktu ya, Selasa, Kamis, Sabtu ada doa di gereja. Tentunya mengikuti protokol kesehatan ya. Saudara jangan takut ya, kami sudah atur tidak terlalu banyak ya, kami sudah ikuti protokol kesehatan. Jadi saudara mari bersama-sama dengan kita semua dukung pemerintah kita, doakan supaya kita juga dapat pemulihan ya daripada Tuhan. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ketut yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan tambah-tambahkan lagi hikmat di bawah surgawi, juga kasih yang dari Tuhan akan memperlengkapi pelayanan Bapak. Amin. Demikian juga terima kasih kepada para pelayan ibadah yang sudah dengan setia melakukannya dengan tunduk kepada Tuhan dengan hormat ya, sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri. Itu adalah ketaatan yang saudara sudah lakukan. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas jerih lelah saudara dalam mempersiapkan ibadah online ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan tundukkan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan terus memperlengkapi kami Bapa sebagai anak-anak kerajaan-Mu Tuhan, sebagai Tuhan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Engkau terus memperlengkapi kami Tuhan dengan karakter yang Engkau miliki. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk dapat memiliki karakter yang Engkau miliki Tuhan. Tentunya bukan dengan kekuatan kami Bapa, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang akan memberi kesanggupan bagi kami
untuk kami dapat melakukan satu hal ini tentang ketundukan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ketut, kiranya Tuhan juga yang akan terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan Tuhan kasih-Mu, wibawa surgawi, pewahyuan daripada-Mu Tuhan Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya. Kiranya hamba-Mu ini Tuhan terus dapat melakukan Tuhan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak, seturut dengan firman yang sudah kami dengar, tugas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan membawa terus bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan ajarkan kepada kami Bapak, untuk kami juga boleh tunduk dan taat kepada para pemimpin pemerintahan kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan para stafnya, bahkan Tuhan orang-orang yang bekerja sama dengan Bapak Presiden kami ini Tuhan, kiranya Engkau satukan hati mereka Bapak, dan kiranya Tuhan juga yang akan terus memakai mereka. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, pakai mereka Tuhan untuk membantu, untuk bekerja sama dengan para pemimpin pemerintahan kami ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai mereka dengan ketundukan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat garda terdepan Tuhan yang Tuhan menangani Tuhan pandemi COVID ini Tuhan. Kami serahkan para medis Tuhan, kami serahkan orang-orang sukarelawan Tuhan yang menyediakan hidupnya untuk Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini juga Bapak, kami rindu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dengan mereka Tuhan, tapi sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih akan melawan mereka semua Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan akan membuka jalan, dan kiranya Tuhan Engkau sendiri Bapak yang akan terus menjamah Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka Tuhan yang terdampak dengan pandemi ini, baik secara ekonomi, baik secara damai sejahtera, kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong mereka Tuhan. Bangkitkan semangat jemaat-Mu Tuhan untuk tetap beribadah sekalipun masih dalam keadaan online ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan membangkitkan iman mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapak buat anak-anak-Mu yang sudah setia melayani pekerjaan pagi hari ini. Tuhan juga yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini juga Bapak, kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang Allah sudah sediakan, yaitu berkat damai sejahtera, berkat cinta kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, dan kekuatan penghiburan dari kuasa Roh Kudus akan terus menyertai saudara pagi hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus berkati.